Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 12 Oktober 2024, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu Profesor Dr. Ing Zulfiadi Zulhan STMT dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. 2. Profesor Dr. Renat Apoteker Sofi Damayanti SSI MSI dari Sekolah Farmasi. 3. Profesor Novriana Sumarti SSI MSI PhD dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kepada Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat, Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat ITB, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas atau yang mewakili, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Ing Zulfiadi Zulhan ST.MT dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dengan judul orasi Reaktor Plasma Hidrogen untuk produksi logam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 2. Profesor Dr. Rernat Apoteker Sofi Damayanti SSI MSI dari Sekolah Farmasi dengan judul orasi Inovasi Polimer Tercetak Molekul untuk Analisis Mutu Obat, Prediksi Komputasi, Sintesis, dan Aplikasi. 3. Profesor Novriana Sumarti SSI MSI PhD dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Pemodelan Matematika Keuangan dan Optimisasinya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Profesor Insinyur Ridho Kresna Watimena MT PhD untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Ing Zulfiadi Zulhan ST.MT. Terima kasih Ibu Ketua. Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Profesor Zulfiadi Zulhan. Yang terpelajar, Profesor Zulfiadi Zulhan, lahir di Aceh Utara pada tanggal 28 Januari 1973. Saat ini beliau berkarir di kelompok keahlian teknik metalurgi pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Pak Zulfiadi menjadi guru besar sejak 1 Agustus 2023. Dalam karir akademiknya, Pak Zulfiadi didampingi oleh satu orang istri, Ibu Sri Yulis, dan 2 orang anak, Aulia Ahna Zulfiadi dan Sibila Sailanisa Zulfiadi. Riwayat pendidikan Pak Zulfiadi menamatkan SD, SMP, dan SMA di Aceh, kemudian mengikuti program sarjana di Teknik Pertambangan pada opsi metalurgi di ITB, masuk tahun 1991 dan lulus tahun 1996. Tahun 1997 sampai tahun 2000, Pak Zulfiadi menempuh program studi magister rekayasa pertambangan
pada bidang korosi dan juga di ITB. Gelar doktor diperoleh oleh Pak Sulfiadi dari RWTH Aachen University Jerman pada tahun 2006 dan gelar profesi insinyur diperoleh dari program profesi insinyur ITB pada tahun 2021. Riwayat kerja Pak Sulfiadi sejak tahun 1998 sampai 2006 menjadi dosen teknik pertambangan FTTM ITB. 2006 sampai dengan sekarang beliau berkarir sebagai dosen teknik metalurgi di FTTM ITB. 2015 sampai sekarang menjadi kepala laboratorium pirometalurgi. 2018 sampai 2020 ketua program studi teknik metalurgi. 2024 sampai sekarang beliau adalah ketua kelompok keahlian teknik metalurgi, anggota Senat Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, dan anggota Senat Akademik ITB. Selain di ITB, Pak Sulfiadi pernah berpengalaman menjadi metalurgis di Siemens 2006 sampai 2009. Sejak 2010 sampai sekarang membantu sebagai advisor di PT Aneka Tambang Indonesia. Kemudian sempat menjadi consulting metalurgis 2012 sampai 2015 di Technometal dan 2015 sampai 2020 di Tenova Metal. Sudah banyak kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Sulfiadi. Saya, Bapak-bapak dan Ibu bisa melihat listnya di sini. Misalnya saja 2015-2016 pemisahan besi logam dari pasir besi, ini adalah penelitian kompetitif nasional dengan biaya dari Ristek Dikti. Kemudian 2019, ekstraksi logam magnesium dan ferroalloy dari Select Ferronickel yang dibiayai oleh MindID, holding mining company di Indonesia. Kemudian substitusi batu bara dengan gas hidrogen biomasa pada peleburan biji nikel tahun 2022. Ini merupakan riset ITB. Kemudian tailing nikel sebagai bahan baku industri besi dan baja, riset yang dibiayai oleh Kemendikbud-Ristek. Kemudian ada ekstraksi logam silikon dari pasir silika, PT Antam. Substitusi batu bara dengan sampah rumah tangga pada peleburan biji liker natrit, riset ITB. Dan tahun ini produksi logam dalam reaktor plasma hidrogen, penelitian PPMI ITB. Sudah banyak publikasi yang dilakukan oleh Profesor Sulfiadi. Secara singkat ada 31 makalah yang terindeks Scopus dan ada 71 makalah yang terindeks pada Google Scholar. Dalam pembimbingan mahasiswa, Profesor Sulfiadi sudah membimbing dan meluluskan 113 lulusan dari program sarjana sebagai pembimbing pertama, 21 lulusan sebagai pembimbing pertama pada program magister, dan 1 lulusan program doktor sebagai kopromotor pada tahun 2009 sampai dengan 2024. Beberapa penghargaan yang pernah diterima, tahun 2006 mendapatkan penghargaan Ludwig von Bogdandy Award di RWTH Aachen, 2008 mendapatkan Borser Plaketen Award dari RWTH Aachen juga. 2011 beliau terpilih sebagai pemakalah terbaik pada seminar material metalurgi. Kemudian 2015 mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia. 2022 Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. 2023 pengabdian 25 tahun Institut Teknologi Bandung dari Rektor ITB. Hobi Pak Sulfiadi, Ibu dan Bapak sekalian, adalah menikmati keindahan alam, tadinya dengan berlari, sekarang dengan berjalan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Ing Zulfiadi Zulhan, STMT, untuk menyampaikan orasi ilmiah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Bapak Ibu, tamu undangan yang hadir di Aula Barat, dan tamu undangan yang hadir secara daring. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Reaktor Plasma Hidrogen untuk Produksi Logam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan. Ini mungkin diskusinya panjang ini, banyak ahli geologi juga, tapi beberapa ahli atau banyak ahli percaya bahwa logam yang terdapat di muka bumi ini berasal dari meteor. Jadi sebelum manusia itu ada di muka bumi, Tuhan mungkin mengirimkan dulu logam-logam atau material yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Meteor ini yang awalnya adalah logam, kemudian kita tahu bahwa di muka bumi ini ada oksigen, ada H2O, ada air. Bereaksi antara metal dengan air, dengan oksigen, dia berkarat. Sebenarnya saya nggak tahu, ini kita juga bisa diskusi apakah benar misalkan ore atau biji yang kita dapatkan hari ini adalah sebenarnya logam dari meteor yang berkarat. Setelah itu peran dari rekan-rekan dari geologi, dari geofisika mencari lokasi tempat yang dulunya jatuh meteor, yang ada logam tersebut yang sudah berkarat. Jadinya biji, kita bilangnya ore ya. Kemudian rekan-rekan dari Teknik Pertambangan, Pak Dekan dan tim mengambil ore tersebut dari tanah, dari alam, setelah itu mengirim ke pabrik. Kemudian tugas kami di pabrik mengubah dari tanah menjadi logam. Itu tugas kami. Bukan ilmu sulap, bukan simsalabim, tentu saja ada proses, ada ilmu pengetahuan di situ. Kita tahu di bagian awal tentu saja trial and error, tapi terakhir kita sudah punya ilmu pengetahuan ke arah tersebut. Dari logam-logam tersebut, peran dari yang berikutnya adalah teknik mesin atau teknik sipil atau teknik elektro dan seterusnya membuat menjadi macam-macam, jadi jembatan, jadi kapal, jadi mobil dan seterusnya. Setelah dipakai, baja ini akan jadi rongsok. Begitu rongsok, kami juga melakukan proses untuk menghidupkan kembali logam tersebut. Kita bilangnya reinkarnasi. Kami bisa melakukan reinkarnasi. Hari ini mobil, besok jadi kapal laut. Hari ini kapal laut, besok jadi jembatan. Kemudian yang berikutnya kita lihat ini detail sedikit ya, bagaimana dari biji kita lakukan proses konsentrasi, ekstraksi, kemudian jadi logam murni. Ada beberapa macam proses, ada hidrometalurgi, elektrometalurgi, pirometalurgi. Saya di pirometalurgi, mungkin orang mengatakan pyroman, komik, toko di komik. Di sini juga ada Profesor Jaki Mubarak, Aquaman, Hydroman. Pak Jaki. Hari ini kalau kita lihat material yang paling banyak diproduksi dunia adalah semen, setelah itu baja. Apapun kalau misalnya kita lihat di samping kita pasti ada semen, ada bajanya. Zaman dahulu proses pembuatan besi ini trial and error, sekali lagi pada saat orang melakukan pesta di malam hari menggunakan api unggun, ya tiba-tiba pagi hari begitu selesai pesta ada logam yang terbentuk. Ternyata proses membakar kayu di atasnya ada proses reduksi di situ, di tempat yang adanya besi oksida atau logam oksida, di situ didapatkan logam. Setelah itu baru peran dari eksplorasi atau geologi untuk mencari tanah seperti apa sih yang menghasilkan logam. Dulu kita menggunakan arang kayu sebagai reduktor, tapi hari ini kita menggunakan kokas yang berasal dari batu bara. Penyebabnya adalah pada saat revolusi industri, kebutuhan baja ini meningkat sangat pesat, sehingga orang butuh banyak logam. Arang kayu tidak cukup, atau kayu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia saat itu. Apa yang terjadi? Ada ilmuwan Inggris, ya, dari kokas membuat menjadi batu bara, setelah itu semua arang kayu diganti dengan kokas. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada ilmuwan Inggris, hari ini nggak ada masalah dengan CO2 di industri besi baja. Karena kalau misalnya pabrik menggunakan arang kayu sebagai bahan sumber energi, tentu saja disebut dengan karbon netral. Ini kalau misalnya dilihat dari awal sampai akhir, bagaimana proses menghasilkan logam, dari kiri ada teknologi blast furnace dan seterusnya hingga menjadi produk akhir. Blast furnace ini yang hari ini sebagai salah satu alat yang dapat mengemisikan CO2 yang banyak
Di Eropa 2050 mungkin tidak boleh lagi ada blast furnace dioperasikan. Indonesia mungkin 2060. Ya, yang berikutnya adalah ini sebagai informasi seperti apa sih orang menghasilkan logam di pabrik gitu ya. Ini sebagai informasi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin belum pernah lihat. Ya, ini proses berlangsung pada temperatur lebih dari 1000 derajat Celcius dalam keadaan leleh. Di sini ada rekan-rekan dari PT Krakatau Steel atau alumni yang bekerja di Krakatau Steel. Kita katakan mereka itu adalah Iron Man sebenarnya. Mereka yang menghasilkan besi. Dengan gagah berani mengambil, menciduk logam, kemudian mensampel, kemudian kirim ke laboratorium. Hari ini tentu saja ada masalah dengan pemanasan global. Data pada Juli 2024 itu kenaikan temperatur muka bumi sudah 1,58 derajat Celcius. Sementara pemimpin dunia sepakat tidak boleh melebihi 1,5 derajat Celcius pada abad 21. Kalau misalnya kita tidak melakukan apa-apa, mungkin kita selesai hidup di dunia ini. Kita musnah semuanya, kita selesai. Temperatur katakanlah naik 10 derajat Celcius, kita sekarang aja merasa panas ya hari ini, merasa panas di bulan-bulan ini, apalagi kalau misalnya naik 10 derajat Celcius. Begitu lahir langsung meninggal gitu. Jadi musnah manusia dari muka bumi. Dari industri logam, kontribusi CO2 ini sekitar 8%. Masing-masing sektor, kita lihat ada industri logam, di situ ada energi, berusaha untuk membuat proses yang tanpa menghasilkan CO2 atau karbon netral. Di diagram tersebut, di grup pie chart tersebut, tidak ada manusia. Kenapa manusia tidak dimasukkan ya? Padahal kita hari ini sambil duduk bernafas, membakar kan? Membakar karbohidrat sambil duduk. Ada CO2 yang keluar dari knalpot dari hidung kita. Ada 2 lubang knalpot di hidung, keluar CO2. Tapi manusia tidak termasuk ke sini. Mengapa? Karena manusia itu tidak minum minyak tanah, tidak makan batu bara. Kalau besok pagi kita makan batu bara, kita bukan lagi karbon netral. Kalau kita makan nasi, makan sayur-sayuran, itu kita termasuk karbon netral, termasuk juga hewan-hewan yang lain. Itu semua dikatakan karbon netral. Tetapi begitu kita menggunakan dari fosil, itu dikatakan bahwa kita akan meninggalkan jejak karbon. Karena tidak sanggup karbon CO2 itu diabsorb oleh tumbuh-tumbuhan. Apalagi hari ini banyak orang menebang pohon ya untuk kebutuhan yang lain. Hari ini juga kalau misalnya orang masak dengan menggunakan arang kayu, itu disebut dengan karbon netral. Kalau misalnya Bapak Ibu masak dengan menggunakan gas alam, itu bukan karbon netral. Memang lucu ya, aneh. Ini dilakukan oleh Eropa. Mereka sedang giat untuk membuat green steel. Ada beberapa teknologi yang dikembangkan, termasuk salah satunya adalah HPSR. Hari ini teknologi plasma ini di TRL 5, 2030 ke 6, di 2050 atau 2040 ke atas, itu harapannya sudah bisa diaplikasikan skala industri. Menggunakan hidrogen sebagai reduktor dan energi listriknya berasal dari yang renewable. Waktu saya masih di Jerman dulu di Aachen, sempat berpikir bahwa bisa enggak kalau misalnya melalui elektroda dihembuskan hidrogen. Ini ada satu tanur yang dirancang oleh Bapak Hernanto Wiryomijoyo yang datang ke Jerman di akhir tahun 1990-an. Sebenarnya sebelumnya ada Profesor Bambang Suwarno yang datang ke Jerman tahun 1990-an awal. Jadi Profesor Bambang Suwarno, Dr. Hernanto Wiryomijoyo dan saya sebenarnya satu ilmu satu guru ya Pak Bambang dengan Profesor Gudono. Kemudian di April 2023 kita punya ide untuk melakukannya di Indonesia. Ini ada satu teknisi Bapak Yopi Hendrawan diskusi di saat itu ya, bisa enggak plasma cutting kita modifikasi menjadi plasma hidrogen. Alat tersebut dikirim ke laboratorium pada Oktober 2023, kemudian kita melakukan percobaan. Ini mungkin terlalu rumit ya, atau saya skip saja. Yang jelas kalau misalnya lihat dari diagram ini, AU, PT, AG itu ada di bagian atas. Karena AU itu emas, perak, platinum itu ada di bagian atas. Selalu itu yang mulia itu ada di bagian atas, yang tidak mulia ada di bagian bawah. Di diagram juga sama, yang mulia AU di atas. AU ini di alam sudah jadi logam, kemudian logam yang dibawa seperti aluminium, silikon, magnesium itu lebih sulit diproduksi. Hari ini orang menggunakan karbon, kita melihat garis karbon ya C. Perasaan kita menggunakan H2 itu garisnya di diagram Eligam bergerak ke paling bawah dalam bentuk H, monoatomik atau H+. Kalau misalnya itu diagramnya, artinya H+ atau H dapat memproduksi logam apapun dari diagram ini. Tetapi permasalahannya H atau H+ itu didapatkan pada temperatur yang tinggi, lebih dari 10.000 derajat Celcius. Di temperatur
seperti itu, mungkin semua logam oksida juga akan menguap. Kami percaya bahwa temperaturnya mungkin sekitar antara 1.800 sampai 2.000 atau di bawah 3.000 derajat Celcius. Ini percobaan awal yang kami lakukan, sedang dipublikasi. Sebelah kiri 60 detik waktunya kita bisa bisa mengubah dari tanah menjadi logam. Jadi dari tanah ini bisa berubah menjadi logam dalam waktu 60 detik. Kami tingkatkan waktunya 2 menit, itu dari tanah ini tanah, langsung menjadi logam, 2 menit. Ini seperti sulap, tapi bukan sulap, mirip dengan sulap. Waktunya sangat cepat. Kemudian hasilnya kami bandingkan dengan temuan di tempat lain, dari Austria, dari Montan University Leuven, kemudian dari Jerman, dari Max Planck Institute, dan juga dari Amerika. Yang kami dapatkan di lab hari ini termasuk yang cepat, dengan power terhadap berat yang lebih kecil. Ini kalau misalnya kita lihat proses produksi saat ini butuh waktu yang sangat lama, bisa lebih dari 6 jam untuk menghasilkan logam. Kalau misalnya kita menggunakan hidrogen untuk reduktornya, tidak ada karbon dalam produk, tidak ada sulfur yang biasanya berasal dari batu bara. Artinya tahapan proses ini bisa sangat simpel, tidak perlu lagi 3 alat, kita hanya butuh 1 alat direct menghasilkan metal. Kemudian kita juga sudah mencoba untuk residu pelindian nikel. Ini hasilnya. Permasalahan di tailing nikel ini adalah kandungan sulfurnya yang tinggi. Begitu sulfur tinggi dikirim ke pabrik baja, mereka pasti tidak akan terima. Kita tanya ke mereka, terima enggak 1% sulfur? Tolak. Ya, apalagi 6% sulfur. Di sini juga kami melakukan riset bahwa sulfur yang kadarnya sekitar 1% itu bisa diturunkan menjadi kurang dari 0,1% dalam waktu 3 menit. Hasil ini juga dikonfirmasi oleh penelitian yang dilakukan oleh di Jerman, di Max Planck Institute, di mana sulfurnya itu hilang kurang dari 5 menit, kurang dari 2 menit, ini sulfurnya hilang, dan juga fosfornya hilang. Artinya proses yang dikembang ini tidak perlu lagi proses defosforisasi, tidak perlu lagi proses desulfurisasi. Kemudian dekarbonisasi juga nggak perlu, karena karbonnya tidak ada. Kemudian kami punya ide bagaimana kalau misalnya kita hasilkan ferrokromium langsung dari bijinya. Ini juga kami lakukan. Kita bisa menghasilkan ferrokromium dengan kandungan kromium sekitar 50%, sehingga prosesnya menjadi lebih simpel dalam waktu 4 menit. Ya. Bapak-bapak dan Ibu mungkin pernah, pasti ya, pegang sendok pasti ya. Pegang sendok, garpu, tapi pernah lihat nggak di belakangnya? Nggak peduli ya, kalau misalnya makan langsung makan gitu ya. Nah kalau misalnya Bapak lihat di belakangnya, biasanya ada tulisan, tapi nggak semuanya. Saya udah ngecek, tidak semuanya ada tulisannya. Beberapa ada tulisannya, contoh yang diberikan di sini di gambar, ada, ini bahasa Jerman, mohon maaf, istri saya dulu membeli sendok ini dulu di Jerman, sampai hari ini juga masih awet, karena Edelstahl itu maksudnya baja abadi, sama seperti stainless steel bahasa Inggrisnya. 18 0 itu maksudnya 18 kromium, 0 nikel, harganya juga murah, berarti lebih murah karena nggak ada nikel. Ini kami bisa menghasilkan hanya 1 menit, bisa menghasilkan baja tersebut, tanpa butuh proses dekarbonisasi. Kemudian kami coba juga untuk nikel, dalam waktu sekitar 1,5 menit, kami juga bisa menghasilkan ferronikel, dengan kandungan nikel sudah lebih dari 20%, dan recovery juga udah mendekati 100%. Kemudian yang berikutnya, idenya adalah bisa enggak kalau misalnya kita langsung menghasilkan baja tahan karat dari dari tanah, dari biji nikel dicampur dengan biji kromium, masukkan ke dalam satu reaktor, langsung produknya baja tahan karat. Ini rute yang ada hari ini. Jadi proses produksi baja tahan karat itu sangat-sangat panjang. Yang pertama kita harus menghasilkan terlebih dahulu ferronikel, kemudian harus menghasilkan ferrokromium, setelah itu baru dimasukkan ke dalam, kalau misalnya padat dimasukkan ke dalam EAF, kalau misalkan dia liquid, bisa langsung dimasukkan ke dalam Audi converter, kemudian keluar baja tahan karat. Sebelah kiri itu informasi harga ya, 18.0 itu ada di bagian bawah, yang kemudian yang 18.8 atau 18.10 ada di bagian atasnya. Nah ini yang kami dapatkan, ada satu mahasiswa S2 yang melakukan penelitian, sama seperti sebelumnya, di sendok itu ada tulisan 18 garis miring 10 atau 18 garis miring 8. Itu artinya 18% kromium, 8% nikel. Baja ini lebih mahal dibandingkan dengan 18.0 dan lebih tahan. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya beli sendok udah mulai ini ya, lihat dulu sendok ini 18.0 apa. Atau nggak peduli mana yang murah, ya. Mana yang murah itu yang dibeli. Kami sudah mencampur sekitar antara 30-35% biji kromit dicampur dengan biji nikel, kita bisa menghasilkan dengan satu alat langsung stainless steel dengan satu alat. Tapi sekali lagi ini baru skala laboratorium, belum bisa hari ini belum ada, akan dikembangkan dalam skala pilot dan juga dalam skala pabrik. Idenya di masa depan, di sebelah kanan pojok bawah itu ada mesin membuat kopi.
Hari ini kita buat kopi, tinggal tekan maunya apa? Cappuccino. Cek, keluarnya cappuccino. Tekan apa? Macchiato, keluarnya macchiato. Di masa depan, ini mungkin mimpi di masa depan, beberapa puluh tahun ke depan, dengan AI, dengan machine learning, ya, dengan robot mungkin, kita bisa menghasilkan logam mirip dengan mesin kopi. Kita masukkan biji nikel, biji kromium, biji besi, atau lain-lain. Kemudian tinggal kita tekan, maunya apa? Baja tahan karat IC 304. Tekan, keluar 304. Tapi tentu saja untuk skala yang kecil mungkin ya. Tapi itu akan terjadi di masa depan, satu alat bisa menghasilkan banyak produk logam. Sebagai penutup, reaktor plasma hidrogen atau bahasa Inggrisnya hydrogen plasma smelting reduction and refining. Jadi tidak hanya reduction fungsinya dan juga refining. Kita sudah lihat bahwa bisa menghilangkan sulfur, karbon nggak ada, fosfor bisa hilang, silikon juga bisa keluar. Lama-kelamaan itu kosong, semuanya bisa keluar, bisa menguap gitu. Kalau misalnya lama-kelamaan diproses. Sulfur bisa keluar karena dia mempunyai titik uap yang lebih rendah, jadi mudah sekali diuapkan. Tentu saja ini akan terrealisasi kalau misalnya kita menggunakan green hydrogen dan juga sumber listrik yang EBT, yang tentu saja kita butuhkan di masa depan untuk menghasilkan proses yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Motonya adalah greener, cleaner, faster, dan smarter. Itu motonya di masa depan. Ini yang harus direalisasikan. Kemudian ini aktivitas kita di laboratorium pirometalurgi. Yang warna hijau itu artinya yang sudah kami lakukan. Yang warna biru itu yang sedang kami lakukan. Kami sedang memproduksi logam titanium, sedang melihat lagi monasit, zircon, ilmenit, iron sand. Kemudian ada beberapa lagi yang di bawah yang akan kami lakukan dalam waktu dekat. Sekian orasi ilmiah dari saya singkat. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak yang sudah mendengarkannya. Berikutnya adalah ucapan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Zubaidah Abu Bakar almarhum dan juga ayahanda almarhum Zulkifli Hanafiah, Ibunda yang sudah melahirkan kemudian mengasuh ayahanda yang sudah mencari nafkah sehingga bisa menempuh pendidikan tinggi di ITB dan bisa mencapai gelar guru besar seperti hari ini. Kemudian kepada saudara kandung Zulfaida kakak, Zulfahmi adik, Zulheri adik, Zulfakriza adik. Jadi mohon maaf ini keluarganya Zul semua. Kalau misalkan bicara sama saya, Pak Zul yang mana? Begitu dulu ayah saya terima telepon, ada teman adik saya nelpon, saya ingin bicara dengan Zul. Ayah saya mengatakan, Zul yang mana? Saya juga Zul. Ya, adik saya Zulfakriza, sekarang Dr. Zulfakriza, sekarang berkarir sebagai dosen di Teknik Geofisika di FTTM ITB. Terima kasih kepada istri tercinta, Siulis. Saya tahu tiap malam kalau misalnya tidak ada halangan selalu tahajud berdoa untuk kami, berdoa untuk saya dan juga kedua anak kami, Aulia Agna Zulfiadi dan Sibila Shelanisa Zulfiadi. Terima kasih atas kebersamaannya dari tahun 1998 sampai hari ini. Terima kasih kepada para guru SD Negeri Masadaya, Madrasah Diniyah, Sekolah Agama di Sore Hari, SMP Negeri 1 Matang Gelumpang 2, SMA Negeri 1 Biren, jadi semua itu lokasinya di Aceh. Kemudian terima kasih kepada Ketua KK sebelumnya yang terus mendorong, kepada Profesor Sony Suprianto, terima kasih banyak Pak Sony, seharusnya masih ada di sini. Kemudian Profesor Edi Agus Basuki yang melanjutkan menjadi Ketua KK setelah Prof. Sony. Terima kasih kepada para dosen Teknik Metalurgi, Dr. Ismi Handayani, Dr. Edi Sanwani, Profesor M. Jaki Mubarak, Dr. Ahmad Ardian Korda, Profesor Siti Khadijah Khairun, Dr. Taufik Hidayat, Dr. Imam Santoso, semua kenal ya, selebgram mungkin. Kemudian Dr. Tria Laksana Ahmad, Dr. Bonita Dilasari, Dr. Wahyudi Prawira Minwal, Dr. Zeratan Lega, Dr. Nurul Hadim, dan Bapak Dadan Suendar yang saat ini sedang S3 di Jepang. Pak Taufik juga dan Pak Imam yang mendorong saya untuk ya ayolah jadi guru besar gitu. Waktu itu saya sudah mohon maaf tidak berminat atau tidak mau, biarkan saya seperti ini, tetapi yang muda-muda ini terus mendorong ya akhirnya berusaha. Terima kasih kepada Maha Guru dan para dosen senior, Profesor Warjono Sumodinoto. Beliau dulu yang meminta saya untuk menjadi bukan menjadi dosen, artinya meneruskan beliau.
untuk mendalami industri besi baja. Di sini kalau tidak salah hadir Ibu Adil Warjono. Ya. Terima kasih banyak. Kemudian Bapak Alwi Ibrahim, Profesor Waspodo Martojo, Profesor Jamur Sule, Bapak Durban juga hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Durban. Dr. Rozik B. Sucipto, Profesor Farah Sumar, Dr. Sunara Purwadaria, Pak Sunara ini adalah pembimbing S1 dan S2. Saya belajar banyak kepada beliau bagaimana sih mengembangkan lab. Kemudian Dr. Rizal Asrawinata, Profesor Sudarto Noto Siswoyo, Profesor Irwandi Arif, terima kasih banyak Pak Irwandi. Profesor Mahdi Astawarai, Profesor Totok Daryanto, Ibu Nenet juga hadir di hari ini. Terima kasih banyak Bu Nenet. Profesor Rudi Seyoga Gotama, Profesor Arif Sudarsono, Dr. Susino Karabandi Brata, Bapak Joko Widayatno, Dr. Isdiriani Nurdin tidak hadir karena ada kendala. Kemudian Dr. Muhammad Nurdin, Dr. Aryo Parawoto Wibowo, Ibu Teti Indrayati, Dr. Budi Sulistyo, Profesor Budi Sulistianto, Profesor Lili Eko Widodo, Profesor Iswandi Imran dari Teknik Sipil. Ucapan terima kasih kepada Dekanat, Profesor Ridho Kresnawati Mina, Dekan FTTM, Dr. Susanti Alwia, Wakil Dekan Sumber Daya, Profesor Syafrijal, Wakil Dekan Akademik, yang telah sangat mendukung dan memperjuangkan dari level fakultas hingga Senat Akademik ITB. Rekan-rekan TPP AKI FTTM, Senat FTTM, Profesor Joko Santoso, Senat Akademik, Forum Guru Besar, Rektor dan jajaran yang mendukung dan memudahkan jalan meraih guru besar, Ibu Nia Siti Ranasari yang telah membantu menyiapkan dokumen, Ibu Raida Ramawati dan tim yang memberikan banyak informasi membantu mengunggah dokumen ke sistem, tenaga kependidikan di FTTM ITB, tenaga pendidikan di Teknik Metalurgi, Ibu Rika Sudrajat dan tim, Pak Rusli, Ibu Ede Sepeda dan tim yang telah membantu dan mendukung, Bapak Yopi Indrawan, Bapak Cip Kusindar, Bapak Eki Febrian Hermansyah yang baik membantu di laboratorium. Ucapan terima kasih kepada pemberi rekomendasi, maaf ini banyak sekali. Kalau dibacakan sesuatu, oke. Yang pertama adalah Profesor Edi Agus Basuki, Ketua KK, Profesor Ridho Krisnawati Mena, Dekan FTTM, Profesor Isa Setiasyah Toha, terima kasih Prof. Isa. Waktu di Morowali saya diceramain oleh Prof. Isa. Sering diundang ke Morowali, ini tahun 2018-2019 saya diceramain sampai jam 12 malam untuk mengajukan jadi guru besar, makanya terima kasih. Akhirnya saya ajukan Prof. Isa bersama Prof. Bambang Suharno ini juga sama ya, jadi kami diundang bertiga ke Morowali, malam saya diceramain, yang nggak bisa tidur saya. Ke kamar, kenapa ya saya diceramain terus gitu ya. Kemudian Profesor Akbar Ramdhani di Swinburne mengikuti via daring, Yun Baikang dari Postek, Profesor Dieter Seng, ini pembimbing S3 dulu di RWTH Aachen, Herr Christian Schrade, mantan bos dulu di Siemens dan juga di sini di Tenova Metals Deutschland, Bapak Joko Mulyono dari PT Krakatau Steel, Bapak Dr. Alwin Albar dari PT Timah, Bapak Idewa Wirantaya, seterusnya juga hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Dewa. Bapak Widodo Setia Darmaji, Bapak Muhammad Hanafi dari PII, Bapak Woman Tiro Sitimorang dari Asosiasi Metalurgi, dan Mr. Yi Wijin dari CIC di Malaysia. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Setiawan yang mendukung, banyak membantu, Profesor Heinrich Wilhelm Gudono, Profesor Friedrich Franke yang telah membimbing sama menyelesaikan disertasi di RWTH Aachen, Herr Marian Willikonya, ini sebagai guru dan juga sahabat saat bergabung di Siemens VAI Metals Technology GmbH di Duisburg, Jerman. Bapak Wisma Baruna yang telah menghibahkan satu alat SEM EDS untuk lab kita di Teknik Metalurgi sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya kami antri bisa pernah 4 bulan untuk mendapatkan antri memakai alat ini. Alhamdulillah hari ini kita selesai melakukan percobaan. Kalau bisa hari itu juga kita bisa mendapatkan hasilnya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Hari ini juga diwakili oleh Bapak Dimas. Kemudian para mahasiswa, sarjana dan pascasarjana di Teknik Metalurgi yang telah melakukan penelitian di laboratorium, menghasilkan karya-karya yang dapat dipublikasikan, Ikatan Alumni Metalurgi, Badan Kejuruan Metalurgi, Persatuan Insinyur Indonesia, Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia, Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia, Keluarga Masyarakat Atlet di Bandung, Pak Zulkifli juga hadir pada hari ini. Kemudian kepada para perusahaan, mungkin saya tidak membaca nama satu persatu dan mohon maaf jika terlewat. PT Antam ini merupakan rumah kedua bagi saya, terima kasih banyak. Kemudian PT Krakatau Steel, PT Timah, PT Bumi Mineral Posulindo, Pak Sunarto juga hadir di sini. Kemudian PT BMU Mineral, DJ Minerba, Kementerian SDM, Kemenperin, MindID, PT Sumber Energi Sukses Makmur, Pak Zulfian Mirza juga hadir. PT Tura Consulting, Pak Spani juga hadir. PT Nusantara Smelter Industri Berjaya, Pak Nurdin juga hadir pada hari ini.
PT Pharma Persada Nusantara, PT Merdeka Battery Materials, PT Sebuku Iron Lateric Ore, PT Macika Mineral Industry, PT Bersahaja Berkat Sahabat Jaya, PT Vale Indonesia, PT Alzama, Pak Agustiana juga hadir, PT Halmahera Persada Legend, PT Hydrotech Metal Indonesia, PT Prima Energy Consult, PT Geoservices, PT Freeport Indonesia, PT Morecamp Surya yang telah memberikan kesempatan belajar dan mendalami industri logam. Yang terakhir, terima kasih kepada rekan-rekan alumni SMP Negeri 1 Matang Lumpang 2 dan juga SMA Negeri 1 Biren. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan alumni Tambang 91 yang kita selalu berkumpul mungkin setahun lebih dari satu kali. Dari tahun 1991 sampai hari ini. Pada saat ini juga hadir lebih dari 10 orang alumni, 11 alumni dari Tambang 91. Tambang. Baik, terakhir izinkan saya membacakan kode kehormatan dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 12 Oktober 2024, Profesor Zulfiadi Zulhan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kesabarannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.